Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Kata iblis di Quran ada 11. Nomor 1 dari 11. Hari ini, kita akan membahas sebuah ayat yang penuh hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 34. Ayat ini menceritakan tentang perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis menolak. Yuk, kita baca dulu ayatnya bersama-sama. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. QS Al-Baqarah ayat 34. Teman-teman, ayat ini menceritakan momen penting dalam sejarah penciptaan manusia. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat langsung taat kepada perintah Allah. Tapi siapa yang menolak? Iya, iblis. Dia enggan sujud. Kenapa? Karena kesombongannya. Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam karena dia diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dia lupa bahwa perintah itu datang dari Allah, Tuhan yang menciptakan segalanya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kesombongan adalah awal kehancuran. Kesombongan membuat iblis diusir dari surga. Padahal dia sebelumnya adalah makhluk yang sangat rajin beribadah. Ini mengajarkan kita bahwa ibadah saja tidak cukup. Hati kita juga harus bersih dari sifat sombong. Taat kepada Allah adalah prioritas. Malaikat langsung sujud tanpa bertanya karena mereka tahu, perintah Allah adalah mutlak. Bagaimana dengan kita? Kadang kita suka menunda atau bahkan mempertanyakan perintah Allah, seperti sholat, zakat, atau menutup aurat. Kerendahan hati membawa keberkahan. Nabi Adam menerima kedudukan tinggi bukan karena dia merasa lebih baik, tetapi karena Allah memilihnya. Kerendahan hati membuat kita lebih dekat dengan Allah dan sesama manusia. Teman-teman, coba kita renungkan. Apakah kita juga punya sifat seperti iblis, walaupun hanya sedikit? Contoh pertama, ketika kita merasa lebih baik dari orang lain karena status sosial, pendidikan, atau kekayaan. Bukankah itu cerminan kesombongan? Contoh kedua, ketika kita menolak nasihat baik hanya karena kita merasa lebih tahu. Padahal nasihat itu bisa jadi adalah peringatan dari Allah. Contoh ketiga, ketika kita enggan berbuat baik kepada orang lain hanya karena merasa mereka tidak pantas mendapatkannya. Lalu, bagaimana cara menghindari kesombongan? Ingat asal-usul kita. Kita semua berasal dari tanah, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali ketakwaan kita. Perbanyak doa, mintalah kepada Allah agar hati kita dijauhkan dari sifat sombong. Berlatih rendah hati, biasakan untuk menghargai orang lain, apapun latar belakangnya. Perbanyak istighfar, ketika kita merasa sombong, segera mohon ampun kepada Allah sebelum dosa itu semakin besar. Teman-teman, kisah ini adalah pengingat besar untuk kita semua. Jangan sampai kesombongan menghalangi kita dari rahmat Allah. Iblis adalah contoh nyata bahwa kesombongan membawa kehancuran. Mari kita selalu menjaga hati kita agar tetap bersih dan rendah hati, karena hanya dengan itu kita bisa menjadi hamba yang dicintai Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar dakwah ini terus menyebar. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.